Dan saya lanjut lagi bersama dengan Pak Novel pada siang hari ini. Pak Novel, kalau kita lihat masa sudah mulai beranjak dari Masjid Istiqlal menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di kawasan Gajah Mada begitu. Apa sebenarnya harapan ketika tiba di gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Apakah sudah ada koordinasi dengan pihak hakim di sana untuk menyampaikan aspirasi atau seperti apa? Biasanya kalau memang kita melakukan aksi dengan tujuan tertentu, biasa sudah koordinasi. Dengan pihak kepolisian minimal biasa pemberitahuan. Itu selalu prosedur standar pemberitahuan. Ya mungkin nanti dari dalam pasti kita nggak akan orasi seperti begitu saja. Tetapi kita akan masuk minta delegasi perwakilan untuk bertemu dengan pejabat setempat yang berwenang. Untuk bisa menyampaikan pesan lisan bahkan atau pesan tulisan daripada perwakilan masyarakat yang disampaikan nanti oleh tokoh-tokoh agama yang untuk bisa bertemu dengan hakim yang punya berkepentingan dengan kasus ini. Nanti kalau sudah ada kita bertemu, ya kan, kita meminta penjelasan hakim, kemudian juga ulama juga bisa meminta hakim untuk tidak takut kepada intervensi karena ini amanat, supremasi hukum harus ditegakkan, karena juga kita turun demo juga dilindungi oleh undang-undang. Jadi segala apa yang kita turun ini yaitu sesuai dengan konstitusional yang ada di Indonesia ini. Jadi kita berharap pentinglah untuk bisa hakim ini mendengar kita. Karena kita sudah kecewa dengan tuntutan jaksa. Tinggal terakhir ini daripada yudikatif ini kita meminta untuk bisa benteng terakhir kita di hakim. Ya kan? Kalau hakim ini sudah menentukan, artinya aspirasi umat Islam sudah tersalurkan dengan hukum yang betul-betul bisa dijalankan. Kalau memang sudah nanti bisa diterima. Nanti kita dengar kabarnya bertemu dengan siapa, memang kita lakukan ini hari kerja agar bisa bertemu. Momennya juga yaitu sholat Jumat agar kita bisa ngumpul bareng bersama. Sampai pukul berapa sih akan digelar? Sampai selesai, sampai mungkin orasi, kemudian delegasi bisa bertemu dengan pejabat yang berkompeten, yang bisa berurusan langsung dengan sidang gubernur terdakwa ini. Ya nanti mungkin cepat atau lambatnya kita melihat daripada delegasi ini masuk yang kemudian komunikasi di dalam bagaimana nanti akan disampaikan. Kalau sudah disampaikan, biasa orasi itu disampaikan pelaporan dari dalam oleh tokoh-tokoh agama atau kiai-kiai ustadz yang akan menyampaikan bagaimana hasil dari delegasi ini yang masuk di dalam ini, penyampaiannya bagaimana, laporan nanti kepada masyarakat. Setelah itu mungkin ya bisa selesai gitu. Kita Pak Novel, kita berandai-andai kemungkinan terburuk jika tidak ada pihak dari hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang tidak bisa ditemui, yang tidak bisa ditemui oleh masa sore nanti, apa yang akan dilakukan? Apakah akan nanti ada aksi selanjutnya? Maka kan kita membuat ini aksi dua kali. Kalau memang ada pertama tidak bisa ditemui, mungkin ada aksi kedua Jumat depan insya Allah. Jadi kalau misalnya pada hari ini ada perwakilan dari hakim yang bisa ditemui, tidak ada aksi selanjutnya, begitu? Tinggal tetap akan dilakukan karena kan kita harus punya hakim apa yang bisa ditemuin ini harus punya komitmen. Kemudian kalau sudah punya komitmen, kita datang lagi untuk mengontrol, untuk mengingatkan, untuk pengawalan. Iya, untuk pengawalan agar jangan berubah, karena setelah apa yang mungkin nanti delegasi perwakilan ketemu, ya kan, memang mungkin karena masya banyak, ya kan, masya banyak, mungkin ada sedikit daripada ketetapan atau hasil pembicaraan yang boleh dikatakan bisa menyejukkan kita lah gitu kan. Nah kalau memang sudah menyejukkan itu, kita nggak tinggal diam begitu saja, harus kita ingatkan kembali, karena masa daripada apa yang tadi disampaikan oleh pejabat setempat itu seminggu ke depan itu bisa berubah. Karena kita turun juga pasti ada yang punya kepentingan atas kasus penistaan agama ini, yang di belakang gubernur terdakwa ini yang punya kepentingan. Mereka akan juga melakukan pressure, penekanan terhadap hakim. Nah, Anda yakin ada pihak juga yang terus berupaya? Sangat. Nah, maka setelah itu, kalau memang kita dapatkan apa yang kita dapatkan hari ini, angin baik, pertanda baik, pernyataan yang memang bisa membuat kita ini yakin hukum bisa ditegakkan, tetap kita kontrol Jumat depan untuk mengingatkan. Karena selama dari Jumat sini sampai Jumat depan itu pasti akan proses demi proses. Nah, tinggal langkah kita terakhir adalah Jumat depan untuk mengingatkan. Kalau sekarang memang belum berhasil ketemu atau hasil apa pertemuan itu tidak memuaskan, maka
di Jumat depan kita akan turun lagi meminta hal yang sama. Oke, ditemui atau tidak ditemui Jumat depan, iya, kita harus tetap minta. Dengan masa ini turun, ini kan adalah pesan. Pesan secara tidak langsung kepada mereka yang memang belum menemui daripada orang-orang yang melakukan aksi pada hari ini, begitu. Oke, Pak Novel, kalau kita tadi Anda tegaskan bahwa ada pihak-pihak di seberang yang juga melakukan penekanan. Betul. Begitu. Siapa pihak yang Anda yakin tersebut melakukan penekanan? Atau kalau Anda tidak bisa menyebutkan nama, adakah yang Anda temukan bahwa pihak tersebut bukti-bukti apa yang sebagai bukti bahwa mereka melakukan penekanan? Tapi kita tahan dulu, kita akan bergabung dengan Humas dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara di seberang telepon. Selamat siang. Pak Hasiloan Sianturi. Iya, baik. Iya. Selamat siang. Selamat siang Pak, selamat siang. Selamat siang. Iya, masa sudah beranjak dari Masjid Istiqlal Jakarta. Adakah persiapan yang akan Anda lakukan dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara? Sudah siap untuk menerima massa di sana? Ya, begini ya, kalau kita kan di kantor ya. Kalau ada tamu, tentu kita akan kita terima apa maksud kedatangan mereka. Jadi tentu kalau ada tamu, ya kita terima dong ya. Oke. Adakah hakim yang bertindak di dalam sidang kasus Basuki Cahayapurnama yang nantinya pada siang ini akan menemui massa, Pak Hasiloan? Oh tidak, kalau hakim itu kan tentu tidak akan bisa menerima. Karena kalau berhubungan dengan hakim hanya bisa berhubungan ketika di dalam ruang sidang dan oleh pihak-pihak yang berperkara. Tapi kalau datang ke pengadilan, ya tentu ada nanti yang seandainya mereka datang yang menerima kedatangan mereka. Jadi sekali lagi mohon maaf, siapa Pak Hasiloan yang akan menerima kedatangan massa? Ya, saya sudah ditugaskan oleh pimpinan kalau seandainya mereka datang dan mau ke sini, saya sudah ditugaskan oleh pimpinan Hasiloan Sianturi. Oke, Pak Hasiloan, saat ini di studio kami sudah ada Pak Novel Bamukmin yang juga merupakan perwakilan dari massa yang menggelar aksi pada siang hari ini. Pak Novel, ada yang ingin disampaikan kepada Pak Hasiloan? Ya, kita meminta kepada Bapak Hasiloan untuk bisa menerima delegasi yang untuk menyampaikan aspirasi umat Islam, amanat umat Islam. Untuk bisa menerima aspirasi mereka, menjalankan hukum dengan setegak-tegaknya. Kita menyampaikan agar jangan nanti hakim ini terintervensi dengan penguasa yang memang punya kepentingan di belakangnya. Sementara kita ini membawa aspirasi umat dan juga membawa misi-misi keadilan yang memang harus ditegakkan di negara ini. Begitu. Oke, Pak Hasiloan, terkait dengan tuntutan massa yang akan hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait dengan dugaan-dugaan bahwa adanya intervensi. Tanggapan Anda, Pak Hasiloan? Baik ya, jadi kami berterima kasih ya kepada Pak Novel ya. Artinya memang hakim itu tidak boleh diintervensi sebagaimana yang dikehendaki oleh Pak Novel ya. Jadi tadi kalau nanti ada memang dari teman-teman yang mau datang, nanti akan kita terima nanti perwakilannya. Silakan. Oke, terkait dengan isu atau dugaan adanya intervensi? Oh, kalau itu kita pastikan tidak ada intervensi. Itu kita pastikan tidak ada yang bisa mengintervensi hakim, dan hakim pun tidak mau diintervensi dan tidak terpengaruh dengan tekanan karena sifat pekerjaan hakim itu bekerja secara independen. Jadi apa yang menjadi harapan dari Pak Novel supaya hakim tidak diintervensi, itu sudah benar itu. Itu sudah benar, tidak akan bisa diintervensi. Oke, kalau menurut Anda tidak ada intervensi, ada juga isu bahwa ada keberpihakan, baik itu dari majelis hakim maupun dari jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Tanggapan Anda, Pak Hasiloan? Itu kita tidak tahu. Yang jelas hakim itu tidak ada intervensi, bekerja secara independen. Keberpihakan kepada terdakwa? Oh, itu kita tidak tahu itu. Kita tidak bisa mengetahui yang kita tidak tahu. Tapi yang jelas, apa semuanya di persidangan itu kan sifatnya transparan karena terbuka untuk umum. Oke,
Tadi juga sempat kami bahas, Pak Hasoloan, dengan Pak Novel mengenai aturan dari persidangan yang pada awalnya tidak boleh disiarkan secara langsung. Kemudian ada aturan lagi disiarkan secara langsung di masa-masa terakhir persidangan. Kalau menurut Pak Novel, Bang Mukmin tadi, bahwa hal tersebut dengan tidak disiarkan secara langsung adalah menutup informasi yang ingin diketahui oleh publik. Bahkan juga ada bukti-bukti yang menurut Pak Novel menjadi tertutup. Begitu tanggapan Anda, Pak Hasoloan? Baik, jadi memang Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim memang sudah bersikap untuk selama pemeriksaan atau selama pemeriksaan bukti-bukti itu tidak diperkenankan dengan sidang live, tetapi terbuka untuk umum ya, tapi tidak live ya. Tetapi setelah selesai pemeriksaan bukti-bukti, dimulai dengan pengajuan tuntutan dan pembelaan dari terdakwa, Majelis Hakim mengizinkan dilakukan secara live, bahkan mungkin nanti pun untuk putusan ini majelis juga mengizinkan dilakukan secara live. Oke, Pak Novel, ada yang ingin disampaikan kepada Pak Hasoloan mengenai tanggapan dari peraturan yang tidak disiarkan secara langsung? Jadi kita melihat kalau mau tidak langsung dari awal sampai akhir. Karena di akhir ini selain daripada tuntutan jaksa ada pledoi. Nah, pledoi ini yang bisa baru bersama-sama didengarkan secara terbuka untuk umum, siapapun bisa. Nah, pledoi ini adalah sikap pembelaan terhadap terdakwa yang dengan segala argumentasinya itu dipaparkan. Sementara bukti-bukti sebelumnya, ya kan, sebelum-sebelumnya juga yang tuntutan daripada kejaksaan ini juga kita melihat seperti pembelaan juga, yang seharusnya jaksa itu menuntut, ya kan, menuntut dengan apa yang sudah dikumpulkan data-data. Tetapi yang kita melihat ini justru dibuat, ditayangkan live itu seakan-akan jaksa ini sebagai pembela. Sebagai pledoinya yang pertama, pledoi kedua. Pak Hasoloan seperti apa? Ya, baik Pak ya. Tadi kan sekali lagi tadi Majelis Hakim kan tadi sudah membuat aturan persidangan karena ada acuan dalam kitab undang-undang hukum pidana bahwa antara saksi-saksi kan tidak boleh saling berhubungan. Karena itu Majelis Hakim mengambil suatu sikap bahwa selama pemeriksaan bukti-bukti itu tidak boleh dilakukan live untuk mencegah jangan sampai keterangan yang satu saksi dengan saksi lain itu nanti saling berkaitan atau saling berhubungan. Tetapi diizinkan oleh majelis untuk live mulai dari pembacaan tuntutan. Nah, jadi kalau misalnya untuk pembacaan tuntutan sudah diberikan live, hal yang sama juga dalam sistem setiap orang sama di depan hukum, equal before of the law, iya kan, kepada pihak terdakwa juga harus diberikan juga dengan hak yang sama untuk bisa menyiarkan secara live. Nah, ini adalah sistem yang dianut oleh kita undang-undang hukum pidana kita ya. Oke. Jadi menurut Pak Hasoloan ini merupakan peraturan dalam persidangan yang tidak memperbolehkan. Satu pertanyaan terakhir mungkin Pak Novel kepada Pak Hasoloan. Ya. Jadi kita melihat peraturan yang mana live itu di awal tidak live, di akhir adalah live. Karena di akhir sangat menguntungkan pihak terlapor. Yang memang kita melihat tuntutan yang akan disampaikan oleh jaksa ini sangat ringan. Yang berbagai macam dengan dalil-dalil, justru dalil-dalil itu meringankan yang seakan-akan klop dengan daripada pledoi itu, seakan-akan sejalan. Oke, baik. Kita sudah dapat intinya, Pak Novel. Pak Hasoloan, mungkin Pak Novel ingin memastikan peraturan yang mana, sekali lagi bisa Anda tekankan peraturan yang mana yang yang persidangan berlakukan pada peraturan disiarkan secara langsung dan tidak disiarkan secara langsung. Pak Hasoloan. Kalau larangan untuk tidak bisa saksi saling berhubungan itu kan ada jelas di dalam KUHP ya. Iya, betul. Ya, di dalam KUHP ya, sama saksi tidak boleh saling berhubungan satu sama lain ya. Kedua, kebijakan untuk membolehkan siaran live ini juga adalah kebijakan sesuai dengan keterbukaan informasi publik saat ini, di mana animo masyarakat sangat tinggi untuk mengetahui diselenggarakannya persidangan. Jadi kita itu mengacu kepada sistem keterbukaan informasi yang sudah ada saat ini. Oke,
Oke Pak Hasloan, kita tinggalkan suasana persidangan pada waktu itu, kita kembali ke gelombang massa pada hari ini. Sudah adakah massa yang sudah tiba di sana Pak Hasloan? Baik Pak, karena ini saya kan di dalam ruang sidang, akan saya lihat dulu ke sana ya. Oke. Iya begitu ya, karena saya kan ada di dalam ruang sidang, di ruangan saya dalam bekerja ini ya, nanti akan lihat ke sana ya. Oke. Ya. Jadi sudah. Baik, kami persilakan juga kepada Pak Hasloan untuk bersiap-siap menemui massa. Terima kasih Pak Hasloan Sianturi yang merupakan Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon. Dan kita akan lanjutkan lagi dialog kita bersama Novel Bamukmin dari Lembaga Dakwah Front Pembela Islam usai jeda pariwara berikut ini.